Misalnya saja di dalam masa pandemi ini terkait dengan COVID-19, kita tahu ternyata tidak semua orang percaya bahwasanya virus itu ada. Menariknya begitu, bukan? Ketika orang-orang tidak meyakini adanya virus yang berbahaya bagi dirinya, bagi manusia, maka kita tahu dia tidak akan terlalu peduli dengan protokol kesehatan yang ada. Mungkin dia tidak memakai masker, mungkin dia tidak akan melakukan protokol-protokol seperti mencuci tangan dan segala macamnya. Berbeda dengan ketika kita meyakini dan percaya bahwasanya virus itu memang ada. Virus itu memang ada dan berbahaya, dan itu menimbulkan sebuah dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Maka kita akan cenderung menjaga protokol kesehatan dengan lebih ketat. Kita memakai masker, kita mencuci tangan kita menjaga jarak dan segala macamnya. Apa yang kita yakini di dalam konsep pemikiran kita itu akan mempengaruhi tindakan kita. Dan hari ini kita akan melihat dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10, di mana Paulus menuliskan tentang tindakan jemaat di Tesalonika yang telah digerakkan oleh konsep yang mereka yakini. Saya akan membacakan bagi setiap kita ayat ini, 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10, demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Saudaraku, di dalam ayat yang telah kita baca tadi, Paulus menjelaskan, menjabarkan bagaimana tindakan dari orang-orang yang ada di Tesalonika. Di ayat yang ketiga, Paulus mengatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Ada 3 hal yang disebutkan Paulus, yaitu pekerjaan imanmu. Yang pertama, pekerjaan imanmu bukan berarti bahwasanya pekerjaan menghasilkan iman, tetapi pekerjaan menunjukkan bahwasanya mereka memiliki iman. Dan iman seperti apa yang mereka percayai. Usaha kasihmu juga disebutkan di sana. Usaha atau tindakan yang dihasilkan oleh kasih. Dan kemudian juga dikatakan ada ketekunan pengharapanmu. Sabar di dalam pencobaan, sabar di dalam penderitaan, menunjukkan bahwasanya kita memiliki pengharapan akan masa depan yang penuh dengan berkat, dan menjaga kita untuk kita dapat berdiri dengan teguh di dalam penderitaan dan kesusahan yang ada. Dan pengharapan itu dikatakan hanya ditemukan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Pengharapan itu ditemukan di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kita, dan di hadapan Allah yang juga adalah Bapa kita. Saudaraku, ketika kita memikirkan tentang Allah dan bahwasanya ketika kita meyakini bahwasanya suatu saat nanti kita akan berdiri di hadapan Allah, maka kita akan dimampukan untuk memiliki sebuah pengharapan yang seperti ini. Tetapi kenapa kita bisa begitu yakin? Kenapa kita bisa begitu yakin ketika kita berdiri di hadapan Allah? Kita akan justru mendapatkan sebuah pengharapan dan sebuah masa depan yang luar biasa. Bukankah di luar sana ada banyak orang yang ketika memikirkan tentang berdiri di hadapan Allah, maka mereka diliputi dengan ketakutan yang luar biasa akan ada penghukuman, penghakiman Allah bagi mereka. Dan ini dijawab di ayat yang keempat ketika Paulus mengatakan, kami tahu, hai saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Kami tahu bahwa Allah telah memilih
kamu. Inilah dasar kenapa orang-orang di Tesalonika begitu memiliki iman dan kepercayaan, pengharapan yang tinggi. Bahkan ketika mereka melihat nanti ke depan mereka akan berdiri di hadapan Allah, mereka tetap memiliki pengharapan. Justru itu yang menggerakkan mereka untuk melakukan segala sesuatu, karena dasarnya adalah Allah telah memilih mereka. Dan kata memilih di sini dalam Alkitab erat kaitannya dengan keselamatan, kita tahu itu. Jadi ketika biasanya ada orang-orang yang bertanya, kenapa orang-orang Kristen itu begitu arogan dan begitu sombong mengatakan pasti selamat? Saudaraku, kita bukannya sombong, kita bukannya arogan ketika kita meyakini bahwasanya ke depan kita pasti akan selamat dan masuk surga. Tetapi kita meyakini itu karena janji Allah. Kita meyakini ini bukan karena apa yang telah kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena apa yang telah Kristus lakukan buat kita, apa yang telah Allah lakukan buat kita. Itulah kenapa kita punya pengharapan, kita punya dasar untuk berpengharapan. Dan iman serta pengharapan itu menggerakkan tindakan kita. Bagi jemaat di Tesalonika, itu tercermin dari bagaimana mereka di dalam penindasan yang berat, mereka senantiasa hidup di dalam firman. Mereka menerima firman dengan sukacita di ayat yang ke-6. Bahkan iman itu tersiar dan dapat dilihat orang, dapat dirasakan orang. Bahkan bagi orang-orang lain di luar kelompok mereka, mereka bisa melihat itu. Dan ini tercermin dari sikap tindakan mereka ketika mereka juga melayani Allah dengan luar biasa. Mereka menyambut Paulus dan rombongan para penata layan yang lain. Mereka melakukan tindakan-tindakan mereka dengan sangat luar biasa, dengan penuh kasih. Dan itu bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana. Itu bisa menjadi sebuah bukti nyata akan iman dan pengharapan mereka. Saudaraku, banyak di antara kita memiliki sebuah iman tentang Natal itu sendiri. Kita mengimani Natal, kita mengimani doktrin keselamatan, kita mengimani doktrin pemilihan, bahkan kita mengimani doktrin akhir zaman, bahwasanya di akhir zaman nanti kita akan bersama dengan Kristus dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, sejauh mana iman dan keyakinan kita itu mengubahkan tindakan kita hari ini? Sejauh mana iman itu mengubahkan tindakan kita hari ini? Kita mengimani Natal dan kita tahu bahwasanya Natal itu memberikan damai dan pengharapan. Tetapi apakah hari-hari ini kita justru diisi dengan kekhawatiran dan kegalauan karena situasi yang kita hadapi? Di mana iman kita akan adanya damai dan pengharapan itu di dalam Natal? Kita mengimani Natal bahwasanya Natal itu adalah sebuah berkat terbesar yang melimpah atas kita. Tetapi kalau hari-hari ini kita diisi dengan egoisme dan selalu merasa tidak cukup, dan bahkan kemudian kita tidak mempedulikan orang lain, kita mengabaikan orang lain hanya untuk diri kita sendiri, maka apa artinya itu berkat yang terbesar yang kita terima dalam waktu Natal? Ketika kita masih saja memikirkan diri kita sendiri, kita egois dan lain sebagainya. Kita meyakini adanya sebuah doktrin tentang kekekalan di mana kita akan dijamin bersama dengan Tuhan nantinya, dan itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Tetapi kalau hari ini segala sesuatu yang kita lakukan, kita investasikan segala tenaga, waktu, pikiran kita untuk hal-hal yang duniawi, maka apa yang kita yakini itu ternyata tidak membuktikan apa-apa tentang kehidupan kita hari ini. Apa yang kita yakini, apakah itu sungguh-sungguh sudah mengubahkan tindakan kita? Apakah doktrin itu sekedar sebagai sebuah pengetahuan belaka, tetapi tidak mengubahkan apapun? Apakah itu hanya sekedar sebuah pengetahuan, ataukah itu sudah menjadi sebuah keyakinan? Karena kita tahu, sebuah keyakinan pasti mengubahkan tindakan. Mari kita kemudian merenungkan kembali apa yang kita yakini, apa yang kita imani dalam Natal ini, dan biarlah keyakinan itu, iman itu, pengharapan itu mengubahkan tindakan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.